Satu, Firman. Ayo. Ya, Amin. Ya. Terima kasih. Oke. Advokat muda dari Berani. Boleh memberikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian? Dalam rangkaian rapat kerja nasional Perhimpunan Advokat Indonesia di Kota Solo. Demi rangkaian acara tentunya pada kesempatan kali saat ini kami persilakan untuk bisa menuju ke atas stage. saat ini telah berdiri Kami mohonkan yang mewakili dari PJ Gubernur Jawa Tengah. Kami persilakan Bapak. Diserahkan kepada siapa? langsung diserahkan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan dan juga menjadi saksi pembukaan dari Rakernas Selamat. Melalui rangkaian pembukaan gong sebagai tanda pembukaan Rakernas Berani 2023, kita mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Baru saja kita saksikan pembukaan gong sebagai tanda dibukanya seremonial opening dari Rakernas Berani 2023 resmi dibuka. Kami mohon kesediaannya Bapak-bapak sekalian tetap berada di tempat. Raka Buming Raka. Dan juga tentunya PJ Gubernur Jawa Tengah yang mewakili. Kemudian Setelahnya akan dilanjutkan dengan prosesi penyerahan cindera mata dari tentunya Ketua Umum DPN Peradi Bapak Profesor Dr. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, kita iringi dengan tepuk tangan di sore hari ini. cindera mata diberikan langsung yang pertama kepada Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Raka Buming Raka. Baik, dan setelahnya juga diserahkan cindera mata dari Ketua Umum DPN Peradi Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan. Memberikan momen istimewa Kita bersama untuk foto terlebih dahulu. penyerahan cindera mata di Gubernur Jawa Tengah oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Dan kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat karena masih akan dilanjutkan dengan penyerahan berikutnya. Baik. Dan diserahkan kepada Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Raka Buming. Wow, luar biasa sekali. Betul, sebagai simbol bahwa pemimpin muda advokat muda dari Berani. Boleh memberikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, dan juga sekali lagi tetap mohon berada di tempat karena tadi sudah dibuka dengan tarian juga yang mengabarkan culture dari budaya Jawa Tengah, dan tentunya masih akan ada cindera mata yang diserahkan. Kalau ini signature gitu ya, atau memang kemudian dari culture Indonesia terutama Jawa Tengah akan ada cindera mata yang diserahkan dari Ketua Peradi Solo Bapak Zainal Abidin Esa MH. Kami mohon untuk bisa berkenan menuju ke depan. Pada kesempatan kali ini akan langsung diberikan kepada Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM. Tepuk tangan bersama dan langsung dikenakan oleh Prof. Oto tentunya. Kami bersama untuk bisa berfoto terlebih dahulu.
Hadirin sekalian, boleh sekali kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia. Baik, dan saya mempersilakan tuh Bapak-Bapak sekalian boleh kembali ke tempat duduk untuk rangkaian prosesi seremonial opening dari Rakernas Perwali tahun 2023 yang kita saksikan bersama, tentunya diikuti dengan penyerahan Cipinamata Jagat Peradi menjadi konser dan hadirkan konser dan juga rekan saya. Sampai jumpa. Jalan dulu ya. Santai, santai, santai. Sabar, 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 pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan rebutan, jangan rebutan. Ya. Maju, maju, jangan rebutan, jangan rebutan, jangan rebutan. Pak, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Maju. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta Rakernas Perwali tahun 2023 kita akan segera mempersembahkan dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan rangkaian kegiatan dari Rakernas Perwali 2023. Baik Bapak Ibu, informasi yang perlu kami sampaikan untuk rekan-rekan dari DKC atau YKC dan juga PPH untuk makan sudah disediakan di hotel masing-masing. Sekali lagi, YKC, YKC dan PPH sudah disediakan. Berjalan. Ayo. Jalan. Bagi bisa luar biasa. Hah? Ya. Awas Pak.
Advokat ini gimana? Kasih jalan saya di luar aja. Mir, Ayo kita dipotoin dulu. Mir, aku ya. Lagi Mir ke bawah dikit. Udah ya. Oke. Ya cukup ya. Oke, thank you ya. Ya lanjut. Oke, siap. Oke. Ayo, kasih waktu, kasih kesempatan. Ya, ayo kasih jalan Mas Gibran. Sini dulu Pak Gibran. Yuk, sini. Bisi pindah dulu. Coba pindah dulu keluarganya. Ini mau foto. Kita mau foto dulu sebentar. Mana itu gimana? Ayo, sini Mas. Pak izin Mas bercepat dulu ya. Mas, ayo deh. Tolong ya. Ayo. Mas tolong dulu deh, pisahin Pak Uto di belakang ya. Tolong pindahin dulu. Ya. Ayo. Bisi dulu. Pindah dulu ya. Mas, kalau masuk mau foto dulu deh. Enggak bukan. Keluarganya Pak Uto mau foto. Ayo masuk. Tolong minggir ya. Bisi ya, maaf ya. Satu. Mundur. Satu, Firman. Mundur. 1, 2, 3, 1. Tahan dulu, 1. Tahan. Tahan, ayo. 1, 2. Ya, Amir. Nah. Ya. Oke. Ya kok panik. Iya toh. Kasih jalan. Oh, oke. Kasih jalan. Selfie aja lah. Amir. Beliau mau pulang. Kapan lagi, Bang? Ada agenda lain. Iya, kapan lagi? Sudah sehat. Awalnya ada agenda lain. Udah ya, sudah. Tambah sehat, Bang. Tambah sehat, Mas Gibran. Ya, udah. Tidak ada wawancara, ayo. Mas Gibran. Udah, nanti kalau udah pulang. Awas ya. Kasih jalan, Pak. Pak, tolong Pak, jalannya, Pak. Jalannya. Sudah. Tolong jalannya, Pak. Kasih jalan. Mas, Tolong jalannya, Pak. Jalannya. Kasih jalan. Oke. Kasih jalan buka-buka. Awas ya. Awas tangga. Awas tangga, Mas. Ya. Monggo. Aku bukan penggemarnya. Ya. Izin ya, Bang. Yuk. Jadi saya sama aja sama.
Tapi nggak apa-apa, kalau sudah kumpul di sini kan pasti semangat semua ya. Saya terpancing sama Pak Kabiro Hukum tadi berbicara pantun, jadi terpaksa sekejap saya tulis pantun saya barusan ini Pak Ali. Saya tidak mau kalah juga nanti ini sama Pak. Jadi boleh dong saya pantun ya. Batang kenari bukan sembarang batang, tertata lurus karena dikekang. Kami kemari bukan sembarang datang, kami datang kemari untuk mengikuti Rakernas Pradi di Solo. Cukup satu atau langsung dua ya? Dua. Dan semangat kita di sore hari ya, karena masih ada teman-teman juga katanya yang Rakernas tempat lain kan. Pohon alpukat ditumbuh jamur, pohon padi dimakan burung nuri. Organisasi alpukat boleh tumbuh menjamur, tetapi Pradi tetap ada di hati. Terima kasih Bapak sekalian yang terhormat, Kepala Biro Hukum yang wakili Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kak Keperwati, Pak Wali Kota, Mas Gibran, yang tadi sudah dielulukan semuanya, dan teman-teman pengurus DPN yang saya lihat hari ini lengkap semuanya hadir di sini. Ada Ketua Dewan Pembina kita Pak Jujur Jaldi, ada Ketua Dewan Penasehat, ada Ketua Dewan Pakar Pak Fauji, ya juga ada, atau Mas Tabu Bolon, ada Ketua Young Lawyers Andra Pasaribu, ada Komwas ya, wah kalau di dalam lawyer langsung ada Pak Ketua Komwas Pak Komjen Usman Nasution, dan rekan-rekan semua, terutama teman-teman saya dari cabang semuanya, karena pasti datang ke sini dengan meninggalkan keluarga, terutama meninggalkan invoice mungkin dari kliennya, khusus untuk datang mengikuti Rakernas ini. Terima kasih nih. Raker hari ini memang luar biasa. Ketika saya umumkan, karena ada beberapa, Mas Gibran, kami ada beberapa cabang yang meminta dilakukannya Rakernas di kota masing-masing. Ya, ada beberapa cabang. Tapi setelah kami berdebat di DPN Pradi, mayoritas meminta supaya dilakukan di Solo. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman banyak begitu hadir di sini, apa karena selama ini hanya dengar-dengar lagu Bengawan Solo, tapi belum pernah melihat Bengawan Solo? Sudah lihat tadi Bengawan Solonya? Belum ya? Atau karena memang datang ke sini karena melihat wali kotanya ada Mas Kirman di sini? Atau juga karena melihat ada kulinernya, ada tengkleng dan sebagainya? Bukan? Baiklah teman-teman ya, apapun itu saya berbahagia sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada Wali Kota Solo terima kasih juga karena kami sudah berkesempatan bisa mengadakan Rakernas di tempat ini. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, agenda Rakernas hari ini memang sangat penting. Teman-teman mungkin selama ini sudah mulai gelisah dengan adanya tema dari Raker ini. Kenapa sampai tema Raker seperti ini dibuat ada? Yaitu bagaimana mempertahankan independensi advokat dan juga
memperjuangkan agar tetap single bar sebagai suatu keharusan. Teman-teman, ketika mungkin membaca di barcode-nya, yang waktu di Rapimnas juga kita sudah baca, di barcode sudah diisi semuanya, bahwa ada agenda reformasi percepatan reformasi hukum yang dicanangkan oleh Menko Polhukam tentang akan dibentuknya Dewan Advokat Nasional, di mana di sana ada campur tangan pemerintah terhadap pembentukan organisasi advokat tersebut. Pastilah teman-teman gelisah, bahkan ada yang marah. Saya melihat tadi berita-berita di mass media banyak yang mengecamnya. Tetapi agar seragam, memang tema kita ini memang selain ini memang agenda tahunan yang wajib dilakukan oleh Peradi setiap tahun. Tapi masalah memang yang dicantumkan di dalam usulan percepatan reformasi hukum yang dibuat oleh Menko Polhukam itu sangat mengancam eksistensi profesi advokat dan juga mengancam eksistensi organisasi advokat, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia yaitu Peradi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat tahun 18 nomor 18 tahun 2003. Sebagaimana kita ketahui bersama, Peradi kita ini tidak sama dengan organisasi yang lain. Kita adalah organ negara yang bersifat independen dan melakukan fungsi negara. Kita tidak sama dengan organisasi yang lain itu. Kita independent state organ, organisasi organ negara yang melaksanakan fungsi negara. Tetapi dengan adanya agenda percepatan reformasi hukum usulan tersebut, maka eksistensi daripada Peradi akan terancam. Independensi kita sebagai advokat juga terancam. Karena kalau sudah ada campur tangan pemerintah terhadap organisasi maupun kepada profesi advokat itu sendiri, maka itu akan berpotensi merugikan pencari keadilan. Agar pencari keadilan itu bisa terlindungi, terjamin hak-haknya, maka harus ada profesi advokat yang membelanya. Ada hakim dibiayai oleh negara, ada jaksa dibiayai oleh negara, ada polisi dibiayai negara. Tetapi advokat tidak ada Rp1 pun uang dari pemerintah terhadap organisasi advokat. Peradi ini kita dirikan dari nol, dari tidak ada cabang, sampai sekarang ada 190 cabang di seluruh Indonesia. Dari tidak punya gedung, kita juga akhirnya memiliki gedung 7 lantai di Jakarta sana. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dulu saya pernah diminta waktu DPR, waktu dicanangkan bahwa DPR akan membuat APBN untuk organisasi advokat. Saya katakan tidak. Karena ciri khas daripada profesi advokat itu sendiri tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia itu adalah independensi. Kalau tidak ada independensi, kemandirian dari profesi sendiri, maka rule of law tidak akan bisa tegak. Kenapa hal demikian terjadi? Coba bayangkan kalau saya sebagai advokat, Anda sebagai advokat berada dalam suatu kooptasi kekuatan besar atau pemerintah atau kekuatan lain, itu Anda tidak akan mungkin bisa membela klien Anda dengan baik. Yang dimaksud dengan independen itulah kita tidak boleh dalam pengaruh siapapun, termasuk pengaruh daripada klien kita.
agar kita bisa membela klien kita itu dengan baik dan benar demi kepentingan pencari keadilan itu sendiri. Nah, oleh karena itulah bahwa apabila sampai terjadi dibentuknya Dewan Advokat Nasional tersebut yang dicanangkan oleh Menko Polhukam, maka itu akan menghancurkan dan mengancam profesi advokat, dan itu akan berpotensi merugikan seluruh pencari keadilan di Republik Indonesia ini. Itu yang menjadi poin penting kita di Rakernas ini, di samping hal-hal yang lain yang tentu kita akan bicarakan secara internal nanti. Tapi message ini tidak boleh kita tinggalkan. Seperti saya katakan, PRADI adalah organ negara yang bersifat independen, yang bebas dan mandiri melaksanakan fungsi negara. Kita melaksanakan beberapa fungsi negara. Ada 8 fungsi negara yang dilaksanakan oleh PRADI, sebagaimana terlihat di dalam logo kita. Ada 8 tarikan di sana. Tapi meskipun kita melaksanakan fungsi negara, kita tidak biayai oleh negara, tetapi kita bertanggung jawab kepada keadilan itu sendiri. Kedua, yang ingin saya sampaikan, materi penting pada hari ini adalah bahwa kita kumpul di sini ada rapat kerja nasional dari Pusat Bantuan Hukum PRADI. Saya menugaskan saudara Asido kemarin berangkat ke Cebu ya, di Philippines, dan juga saudara Nirmala ya ke Cebu dan juga ke Malaysia untuk mewakili PRADI dalam hal tentang akses to justice, akses kepada keadilan. Karena di mana-mana pun advokat ciri khasnya itu adalah profesi sebagai jembatan atau membuka akses kepada keadilan sendiri. Kalau tidak ada profesi advokat, tidak akan mungkin bisa ada akses kepada keadilan itu. Tidak mungkin. Karena di sana ada jaksa, di sana polisi, di sana ada hakim. Hanya satu-satunya yang berpihak membela kepentingan pencari keadilan adalah profesi advokat itu sendiri. Dan itu sebabnya di mana-mana pun ada Johannes juga, kita tugaskan kemarin pergi ke Paris mengikuti conference International Bar Association, dan juga di Bangalore ya di India. Itu juga bicara tentang access to justice yang harus selalu kita perjuangkan di sini. Dan oleh karena itulah saya berterima kasih juga kepada Komisi Pengawas Komjen Saud Usman Nasution, karena kita juga ada Rakernas dan Komwas ya, Komisi Pengawas Advokasi Indonesia juga akan raker juga bersama-sama dengan kita nanti, bersama dengan raker ini, agar kita bisa meningkatkan kualitas advokat Indonesia, pengawasan dan sebagainya. Dan juga kita akan mengadakan juga Rakernas untuk yang Lawyers Committee Advokat Muda PRADI. Ya. Karena bagaimanapun yang lawyers ini adalah sebagai jembatan kita, bridge mereka juga untuk bisa, karena mereka lah generasi-generasi penerus kita. Ya. Kita yang menggantikan kita kelak. Kalau tidak ada anak muda, kita tidak akan berguna nantinya. Betul nggak gitu ya? Anak-anak muda ini yang menggantikan kita kelak. Dan anak-anak muda sekarang pintar-pintar loh, lebih pintar dari kita dulu. Hidup advokat muda Indonesia PRADI. Wah, luar biasa kalau kita bicara advokat muda ya. Nah, kita juga beruntung hari ini saya umumkan bahwa nanti juga akan kita bicarakan presentasinya, bahwa kita telah bekerja sama dengan satu lembaga ya, yaitu namanya suatu di mana ada sekarang kita punya sistem ya, platform digital yang namanya Perkara. Ya. Dan ini belum kabarnya belum ada di dimanapun kita temukan. Saya nggak tahu di Asia nggak ada juga, di dunia kita cari-cari ada nggak seperti ini ya, belum ada.
itu sistem aplikasi digital platform di mana pengurus-pengurus dan anggota-anggota Peradi ini banyak menjadi orang-orang yang berkonsultasi hukum gratis melalui digital. Nanti mungkin akan disampaikan, kita tanda-tangan MOU, karena yang bisa menjadi orang berikan konsultasi hukum di sana adalah betul-betul memang hanya dari Peradi saja. Itulah Ibu Bapak sekalian, jadi kita banyak agenda kita hari ini, ya, yang Lawyers Committee juga Rakernas dan semuanya. Saya tidak tahu Dewan Kehormatan apa jadi, juga dia membuat tim juga Dewan Kehormatan untuk bicarakan hal itu. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya, karena kita masih banyak agenda lain lagi, tetapi yang penting bagi kita sekarang, kita harus mempersatukan diri kita terus untuk menjaga profesi advokat kita ini sendiri. Ya, kita harus tetap menjaganya dengan baik. Bagaimana kawan-kawan yang datang dari daerah? Apakah masih mereka memiliki persoalan-persoalan seperti yang kita bicarakan di Rakernas dulu? Itu harus kita pecahkan di Rakernas hari ini. Semua masalah-masalah bentuk hukum, masalah-masalah pengawasan, semuanya harus kita bisa pecahkan di Rakernas hari ini. Mudah-mudahan gedung kita sudah selesai dibangun. Januari akan kita resmikan di Jakarta. Ya, satu-satunya organisasi advokat yang mempunyai gedung sendiri. Ya, gedung sendiri dan sangat besar, ya. Yang kita cari bukan dari negara, tetapi memang kita bangun sendiri, kita cari sendiri, dan itu adalah karena jasa-jasa Anda semuanya yang ada di sini. Itulah teman-teman semuanya, saya tidak berpanjang lebar. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman DPC yang hadir di sini, semua DPN yang hadir di sini, dan kepada teman-teman wartawan saya ucapkan juga terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini. Dan terakhir saya ucapkan kepada Mas Gibran dan kepada pejabat gubernur yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Selamat berakernas kepada kita semua. Apa masih ada pantun lagi ya? Pantun lagi, satu lagi ya. Bagaimana? Satu atau dua? Satu lah ya, satu ya. Tomat matang boleh dipetik, jangan dimakan dengan di wadah. Selamat untuk seluruh peserta Rakernas Solo 2023. Jalankan tugas dan jaga marwah profesi advokat dan Peradi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Baik, kita berikan tepuk tangan yang